masih bersambung menjadi persaudaraan dunia akhirat. Demi Allah nggak akan mencelakakan. Waqtasimu menuju Allah wasta'in bisabri wasolah. Menuju Allah satu tangga. Ini hanya apa? Untuk diri kita masing-masing pandang. Jadi kalau memang misalnya Pak Yanto masih menggunakan amalan wirid atau apa, silahkan. Untuk itu hanya untuk apa? Cara, tapi tidak menjadi keyakinan. Hasil dari wirid, cara atau apapun, lalu kenapa illa wajah, bergantung dan bersandar kepada Allah. Lalu setelah diberi keberhasilan, laul hukmu, ya, kita tertipu oleh keberhasilan apa enggak? Makanya bersyukur, kemarin di Bekasi saya utarakan, bersyukur yang nggak putus dari Allah itu bukan pada sebuah kenikmatan, tapi tidak putusnya bersandar dan bergantung kepada Allah. Misalnya ya, kalau misalnya Pak Haji Yaman makan dan di situ kenyang, alhamdulillah kenyang, berarti yang disembah makanan. Karena yakin di situ kalau alhamdulillahnya ke makanan, kenyang, berarti ya segala puji untuk makanan yang menghidupiku. Makanan hanya perantara, bersyukurnya tetap bersandar dan bergantung kepada Allah. Makanan hanya perantara. Di sini nanti bersyukurnya nggak pernah putus, walaupun dalam keadaan sakit tetap bersyukur. Karena hanya bergantung dan bersandar kepada Allah, tidak bergantung dan bersandar pada takdir. Misalnya Pak Ali jualan peyek, laris. Begitu bawa peyek 1 kontainer, ya 5 menit habis dikerutuk peyek tawon. Alhamdulillah ya Allah, habis peyekku. Berarti Tuhan peyek. Di situ karena masih percaya bahwa peyeknya laris karena usahanya, karena rasanya enak, aku pinter gaya resep. Bukan bersandar bergantung kepada Allah. Jadi bersyukur yang nggak putus itu bersandar dan bergantung kepada Allah. Alhamdulillahnya pada Allah. Yang kasih laris Allah, bukan karena kerjanya. Yang kasih hidup Allah, bukan makanannya. Yang kasih kaya Allah, bukan usahanya. Kalau alhamdulillah saya berhasil kaya, menyembah keberhasilan, tidak menyembah Allah. Nanti kalau bangkrut, entek Gusti Allah. Kalau kita bersyukur pada keadaan di saat senang, kalau nanti nggak senang, habis Tuhanmu. Gusti Allah Raja Tega. Ini loh, kalau bersandar dan bergantungnya ini putus. Kalau nanti tidak sesuai dengan kita habis ketuhananmu. Bisa dipahami? Bisa, Mbak No. Jadi bersyukur itu tempatnya pada tidak putus bersandar dan bergantungnya kepada Allah. Bersyukur tidak pada hasil. Kalau pada hasil misalnya ya anaknya Pak Usman Hidayat sakit, ke dokter namanya Mbah Hasan. Di situ sembuh. Alhamdulillah suntik nang Mbah Hasan. Waras loh Mbah Hasan Tuhan.
Iso ae Mbah No iki ya. Itu bahasan Tuhan. Allah bahasan mek perantara. Ya Allah, jenengan sing engkau yang kasih sembuh anak saya, bahasan mau perantara lah. Jadi tidak menuhankan, bersandar bergantung tidak menuhankan. Takdir. Takdir tidak untuk disembah. Anda ditakdir jadi orang sakti, kebal, iso ngilang, gak iso balik, apa takdir tidak untuk memutus, bersandar dan bergantung. Itu semua sandiwara Allah di dunia. Ada orang yang aneh-aneh sakti, bisa terbang, bisa menyembuhkan atau apa. Itu panggung sandiwara. Jangan menjadi kita dengan kagum dengan keilmuan manusia. Dengan kagum sebuah keilmuan, akhirnya karena abagalan ilmunya tinggi, Pak Ali kepeduk, nunduk ngambung kelamaan sikil. Mengeramatan manusia ini loh yang nggak boleh. Itu semua jatah dari Allah, tidak harus disamakan menunduknya seperti beliaunya. Allah bisa memberikan keselamatan gitu loh sayang. Jadi ilmunya Abakelani bisa ngilang terus disebut waras, itu semua dari Allah. Jangan mendewakan Abakelani. Abakelani jos, Abakelani nomor wahid. Jangan kagum pada manusianya, itu hanya panggung sandiwara. Allah kesan beri takdir. Abagalan seperti itu Allah yang kasih. Oh iya. Namanya gitu. Kembali. Abagalan bisa seperti itu, Mbah No. Abagalan bisa seperti itu. Gampang. Monggo Pak, komen kali Gusin Pak. Halo Pak. Apa? Niku lho Pak. Yang dimaksud nih Mbah No niku Mbah. Mbah itu yang dimaksudkan Mbah No itu loh Mbah. Itu bukan nggak bisa nggak bisa dipahami lewat perilaku. Kalau memahami itu langsung dipahami dengan kelakuan. Memahaminya itu langsung memahami, oh begininya itu langsung kelakuan kita. Jadi bahasanya Mbah No itu bahasa langit, ketika dipahami dengan pemahaman pikiran nanti nggak menjadi kelakuan, Pak. Itu bahasanya Mbah No itu orang kelas tinggi. Mbah No iso. Bahasanya Mbah No itu bahasa yang dimaksudkan Mbah No, yang dipuji, memuji Allah dan memuji makhluk itu maksud saja. Maksudnya itu kan di hati itu tahu maksudnya. Yang maksudnya kita alhamdulillah itu maksudnya Allah atau tidak sadar atau hanya bilang alhamdulillah, tapi maksudnya orang, maksudnya Mbah Hasan misalkan. Alhamdulillah matur nuwun Mbah No, alhamdulillah saya dapat pencerahan. Alhamdulillahnya yang dimaksudkan Mbah No. Itu namanya yang dimaksud Mbah No. Berarti Allahnya Mbah No, tapi yang dimaksud itu sesungguhnya kan bukan Mbah No, Allah. Jadi harus mengetahui yang kau maksud itu asli jujur Allah. Tapi harus jujur, kalau nggak sadar nggak bisa, kalau hanya kebiasaan ya nggak bisa. Alhamdulillah Mbah No kalau nampi pencerahan saking panjenengan. Jadi alhamdulillahnya itu tertuju pada Allahnya itu nggak sadar, nggak ada
Yang dimaksudkan itu Mbah No, bukan Allah. Tapi bilangnya alhamdulillah. Nah itu harus alhamdulillah, memuji itu harus memuji Allah tuh ya. Kalau memujinya itu yang dimaksud Mbah No, nanti Mbah No besar belangkone gak sedeng ngesakne. Jangan dijadikan lah Mbah No itu sebagai tempat untuk memuji. Jadikanlah Mbah No itu wasilah. Alhamdulillah ya Allah saking Mbah No matur nuwun. Kula kantuk saya mendapatkan hidayah dari Allah lewat panjenengan. Jadi alhamdulillahnya itu di hati itu ada maksud tuh. Bicara alhamdulillah ada maksud memuji Allah. Kalau tidak mempunyai niat memuji Allah, jangan bilang alhamdulillah. Jadi biasakan dengan niat, maksud. Maksudmu itu memuji Allah karena rasa syukur. Jadi bilang alhamdulillah itu langsung maksudnya. Maksudnya Allah. Ngoten Mbah No ya? Iya. Iku. Muji kula asli Kang jeneng kula muji ya. Muji ono. Wes. Puji sing ono. Jadi yang dimaksudkan itu maksud ucapan itu tanpa mengetahui maksudnya atau maksudnya itu ke manusia tapi ucapannya ke Allah itu nanti salah maksud. Maksudnya memang ke manusia. Jadi terbiasakanlah memuji Allah yang Allah. Jadi bukan bicara alhamdulillah, biasakan memuji Allah. Biasakan memuji Allah. Jangan biasakan memuji makhluk. Sadar didulukan Allahnya ya Gus. Betul, memuji Allah. Yang dipuji siapa? Allah. Yang memuji Allah. Matur nuwun Gusti Allah. Lewat bahasa apapun itu yang penting memuji Allah. Pakai bahasa Arab nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi memuji Allah ya, bilang alhamdulillah tapi nggak memuji Allah, itu apa bisa toh bilang mengucapkan alhamdulillah tetapi bukan memuji Allah? Ya bisa. Alhamdulillah Mbah No, tapi yang dipuji Mbah No, tapi ucapannya alhamdulillah. Alhamdulillah Mbah No loh. Itu yang dipuji Mbah No tapi bilangnya alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Gopur, kula sampun waras njenengan tambani, njenengan suwuk nyuwun suwun ke Gusti Allah. Tapi alhamdulillah Pak Pur. Alhamdulillah Pak Pur. Pak Pur alhamdulillah ya. Asli semua pujian itu jangan dimaksudkan kepada makhluk tuh ya. Boya jangan memuji makhluk. Boya jangan memuji siapapun itu, jangan pengen dipuji, jangan ingin memuji. Memuji itu Allah, biasakanlah. Itu yang biasa memuji makhluk itu dipindah. Memujinya ya. Allah lewat bahasa apapun, yang penting kamu bersyukur. Ketika kamu sadar pemberian Allah, langsung terima kasih ya Allah. Yang kau maksudkan itu Allah. Siapa yang kau percaya memberi. Jadi kesadaranmu jangan dilepas. Mbok ya ucapan tuh dengan kesadaran gitu. Saya ajak untuk mengesahkan Allah, nyawideke
Menomorsatukan Allah, katanya Pak Ali, menomorsatukan Allah. Nah, Katanya Pak Ali, biasanya saya bilang, Insya Allah tidak boleh dinomorduakan ya Pak Ali ya. Oke. Gak boleh di kayak ngarep, tidak boleh diletakkan di belakang. Nomor satu Selalu di depan. kerjaan, nomor satu Mbah No, nomor dua Allah. Nggak boleh. Allah itu nomor satu, Max. Yang dimaksud memuji itu, yang kau maksud itu berterima kasih kepada siapa? Itu loh. Nah itu lewat ucapan bisa ketika ada orang. Kalau nggak ada orang jangan bilang alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, bukan. Bahasa memuji itu bahasa jujurnya. Orang nggak bisa memuji. Hatimu yang memuji itu bagaimana? Hati memuji Allah, bersyukur kepada Allah itu bagaimana wujudnya hati? Rasanya bagaimana? Kalau tahu memuji Allah berarti tahu rasanya memuji Allah. Gitu rasanya. Bagaimana toh rasanya memuji Allah itu? Enggak tahu rasanya memuji Allah berarti ya rasanya, tapi kalau kamu rasanya dipuji orang tahu, tapi kalau rasanya memuji Allah kamu belum tahu. Merendahkan diri, mengakui Allah yang memberi, yang kau maksud. Jadi logikakan, kamu dipuji anakmu, maturun Pak, matur nuwun, terima kasih Bu, dikasih uang jajan lebih, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Nah itu logika, ibaratkan seperti itu. Nanti loh, kamu orang anakmu yang ikhlas mengakui, tahu kamu, anakmu mengakui kamu pura-pura, tahu. Ya seperti itu pengetahuan Allah itu. Allah itu tahu kamu itu sebenarnya yang kau puji siapa itu tahu. Allah itu maha tahu. Makanya jangan pernah berdusta. Jangan pernah tergesa-gesa, sebenarnya nggak berniat berdusta. Tergesa-gesa yang kau maksud itu Allah, tapi hanya ucapan, tapi karena kamu belum tahu Allah, tidak pernah punya ikhlas memuji, terus longgarnya itu loh, Allah yang kau maksud itu pada keikhlasanmu yang kau percaya untuk menyelamatkan. Gak boleh tergesa-gesa. Kalau belum jelas jangan bilang maturun ya Allah. Tenangkan dulu. Pokoknya bicara Allah itu sakral, harus tenang. Setelah itu yang kau maksudkan itu Allah, mengakui yang kau percaya itu dengan ikhlas memuji, menghadapkan puji-pujianmu kepada Allah, mengakui dengan jujur Allah yang memberi. Ikhlasmu mengakui Allah karena kamu tahu letaknya Allah itu di dalam rasa percayamu, yang kau percaya dengan ikhlas hanya satu zat yang kau maksudkan, yang maha kuasa, itu loh maksudnya. Terus kalau kamu menempati ikhlas mempercayai siapa yang kau, mengetahui siapa yang kau percaya, terus ikhlas mempercayai disambungkan dengan memuji. Jangan ikhlasnya terus kamu ingat, terus hilang ikhlasnya, tidak tersambung, terus kamu hanya merasakan kenikmatan, bilang alhamdulillah ya Allah kau longgarkan. Terus yang kau maksud itu belum jelas, itu namanya kamu tergesa-gesa. Itu ada ayatnya, manusia itu memang suka tergesa-gesa. Mbah No yang hafal ayatnya.
Sama juga iman kepada Allah. Ya Allah, aku bergantung kepadamu. Belum tahu yang dipercaya, belum ditelusuri, belum menempati mengetahui. Oh, yang aku percaya itu Allah. Terus setelah itu aku percayakan lah, sampai rasanya itu, rasa percayanya itu ada. Telah jatuh, telah dipersembahkan, setelah itu disambungkan dengan bergantung, ya Allah aku memohon lah, seperti itu. Sama juga dengan bersyukur, memuji Allah, alhamdulillah, rasanya nikmatnya dunia terus kita tahu yang memberi Allah ini, mengakui Allah dulu, ikhlas, yang dipercaya memang awalnya yang dipercaya Allah, terus ketika diberikan tersambung dengan Allah, ikhlas mengakui Allah. Setelah itu terus memuji, jangan tergesa-gesa bilang alhamdulillah tapi hatimu itu belum tahu. Siapa yang kau puji bilang hanya ngoceh saja. Alhamdulillah. Begitu loh guys, perlahan-lahan alon-alon waton jelas maring Gusti Allah. Perlahan-lahan, yang penting itu tepat yang kau maksudkan itu Dat yang Maha Kuasa. Jangan tergesa-gesa kalau menghadap Allah itu, yang tenang. Makanya butuh ingat, akimi tegak lurus, akimi sholatalin dikri. Terus butuh kusuk aladina sholatim khosiun. Butuh kusuk itu tenang. Butuh langgeng, hatimu mapan, plek, mapan, menduduki, ikhlas, mempercayai jelas siapa yang kau percaya. Perlahan-lahan tapi jelas siapa yang kau maksudkan, itu diterima Allah. Rasa syukurmu akan dilipat gandakan nikmatnya. Kalau kalian tergesa-gesa, pasti besoknya nggak dikasih, menggerutu. Saya sudah mengucapkan alhamdulillah berkali-kali setiap dapat nikmat, tapi kok esoknya saya tidak dilipat gandakan, padahal saya bersyukur. Jangan tergesa-gesa. Hanya mengucapkan alhamdulillah satu kali tetapi tepat, itu lebih baik dari 1 juta ucapan alhamdulillah hidupmu. Satu kali kamu bersyukur kepada Allah, jelas yang kau maksud ikhlas kamu memuji Allah. Cukup 1 kali, jangan tergesa-gesa. Cukup 1 kali, itu lebih baik daripada 1 juta kali mengucapkan alhamdulillah yang tidak tepat, yang tidak diterima Allah.